Saudara-saudari yang terkasih, kiranya wajar kalau kita hendak melakukan pekerjaan atau bahkan karya besar untuk terlebih dahulu memperhitungkan sarana apa yang dapat menunjang perwujudannya. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, rasanya sulit bagi kita untuk melaksanakan karya tertentu supaya dapat berhasil sesuai dengan harapan. Untuk itu tak jarang seseorang yang diberi tugas mulia mengajukan syarat-syaratnya. Tolong berilah fasilitas dan otoritas istimewa dengan disediakan dana yang cukup, personel yang berkualitas, dan sarana yang mendukung. Kalau semua syarat tersebut disediakan, rasanya orang biasa tidak perlu orang istimewa pun akan dapat melaksanakan tugas itu. Jika persyaratan-persyaratan tersebut tak bisa dipenuhi, apakah kita masih mau menerima tugas mulia yang dipercayakan kepada kita? Apakah kita akan menempuh perjalanan hidup yang luhur mengikuti panggilan Tuhan, entah hidup berkeluarga ataupun hidup sebagai seorang rohaniwan, biarawan atau biarawati? Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang yang diangkat menjadi ketua yayasan suatu sekolah. Ia berkata, agar saya berhasil, tolong beri kepala sekolah yang terbaik untuk semua sekolah yang di bawahnya. Ya, kalau semua kepala sekolahnya sudah baik, tidak usah ada ketua yayasan yang baik. Demikian pun seorang yang lulusan terbaik di suatu perguruan tinggi diangkat menjadi suatu direktur di suatu perusahaan, dia berkata, berilah kepada saya para manajer yang baik yang memimpin divisi yang ada, maka perusahaan akan baik. Kalau para manajernya baik dan pekerja-pekerjanya baik, tidak usah pimpinan yang baik, sudah dapat berjalan dengan baik. Di situ tidak ada kejutan apapun karena sesuatu berjalan secara logis. Ada sarana, ada kebagusan, maka hasilnya juga baik. Ya, ada sarana lengkap, orang baik, dana cukup, maka hasilnya baik. Kalau tidak baik, keterlaluan. Justru ada kejutan kalau ternyata hasilnya memang tidak baik. Nah, itu yang disebut keterlaluan. Sudah punya banyak fasilitas, tetapi tidak berhasil juga di dalam hidup. Yang justru menjadi kejutan ini misalnya seorang anak tukang beca berhasil menjadi lulusan terbaik dan menjadi perwira di di TNI, dan seorang buruh tani menjadi kolonel laut, bahkan memimpin suatu KR, menjadi komandan di KRI. Seorang penjual opak menjadi dokter terbaik. Seorang anak pemulung di St. Louis, Amerika menjadi orang terkaya, 3,4 miliar, hampir 50 triliun miliknya. Seorang gadis pemulung di Kamboja, Sophie-Ron, mendapat beasiswa sekolah di University of Melbourne di Australia. Ini sesuatu yang mulai dari apa yang adanya. Maka orang-orang yang berhasil ini berkata, mari mulai dari apa adanya. Mulai melangkah, bukan mimpi tidak akan tercapai tanpa mulai. Bukan dari sesuatu yang besar, tetapi dari sesuatu yang besar terjadi dari sesuatu yang kecil. Saudara-saudari yang terkasih, logika ilahi lain dengan logika manusiawi. Jalan pikiran yang berkaitan dengan kerajaan Allah berbeda dengan apa yang biasa dikerjakan manusia. Yesus mewartakan kejutan ilahi yang selalu terjadi dalam hidup sehari-hari sebagai harapan bagi semua orang, terutama mereka yang mengalami hidup berkekurangan. Kurang dana, kurang barang, kurang orang, kurang sarana, kurang ini dan kurang itu. Agar orang percaya pada penyelenggaraan Allah yang maha kuasa, maha bijaksana, dan maha kasih. Hal ini disampaikan lewat perumpamaan benih yang ditanam manusia.
Tetapi manusia tidak mempunyai kuasa menumbuhkan dan membesarkan. Ada keterbatasan. Maka dengan rendah hati, manusia harus memohon berkat rahmat kehidupan dari Allah. Allah lah yang menumbuhkan dan membesarkannya. Hingga manusia yang menabur benih biji tercengang melihat benih yang kemudian menjadi pohon tanpa ia menyusun sesuatu. Alam, yaitu kekuatan Allah sendiri di balik pertumbuhan pohon yang mengagumkan tersebut. Tumbuhnya pohon itu adalah penyelenggaraan ilahi. Kejutan ilahi ini diperkuat oleh perumpamaan tentang biji sesawi yang dianggap terkecil benihnya itu, tetapi apabila tumbuh menjadi pohon yang besar, yang tingginya 6 meter. Ini bukan sesawi, sawi-sawian kecil, ini sesawi, biji sinapsis. Yang menjadi pohon besar. Yesus menggunakan perumpamaan ini, pohon sesawi, bukan pohon aras yang hebat yang diceritakan Yehezkiel dalam bacaan pertama, untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah seperti biji sesawi disebar di mana saja, tumbuh dimanapun dan kapanpun. Artinya kerajaan Allah itu diperuntukkan bagi siapapun untuk apapun pada zaman apapun. Tidak seperti pohon aras ditanam di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat istimewa, misalnya di istana raja. Yehezkiel menggunakan perumpamaan pohon aras untuk menghibur umat yang ada dalam pembuangan, agar mempunyai harapan bahwa pada suatu hari ada pohon aras, yaitu Mesias sendiri yang akan menyelamatkan bangsa Israel, yang akan menjadi naungan banyak orang, di mana bangsa Israel akan menjadi seperti burung-burung yang bernaung, merasa aman, damai, dan tentram tinggal di dalamnya, yang menjulang tinggi membuat orang berdecak kagum. Yesus menggunakan perumpamaan pohon sesawi untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah untuk kita semua yang mau berteduh dan berlabuh sambil bernyanyi penuh sukacita bagaikan burung-burung bertengger di dahannya. Untuk itulah saat Yesus diutus ke dunia, Yesus tidak mengajukan syarat kepada Bapanya. Tolong berilah orang yang berpengetahuan dan berpengalaman luas bagaikan seorang jenius, atau pribadi yang berkedudukan terhormat dan tersuci bagaikan orang kudus untuk menjadi rasul-rasulku untuk membesarkan kerajaan Allah. Tidak. Tetapi Yesus memanggil orang sederhana apa adanya yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam waktu singkat dari 12 rasul, ada 3.000 orang yang dibaptis pada Pentakosta. 3 tahun kemudian, dari orang, dari petani, dari nelayan, dari pemungut cukai, ada pemberontak, ada orang biasa. Kerja siapa kalau bukan kerja Allah sendiri? Dan kini setelah 2000 tahun yang lalu, berapa orang yang percaya kepada Kristus? Ada 2,4 miliar dari 12 rasul, orang yang sederhana dan biasa. Siapa yang mengerjakannya? Manusia menabur, tetapi Allah menumbuhkan. Itulah yang dikatakan Paulus saat menyaksikan pertumbuhan jemaat di Korintus. Luar biasa. Ia berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus yang secara manusiawi adalah orang hebat, yakin bahwa hasil karyanya juga adalah buah rahmat Allah. Karena dalam seperti kita dengar dalam bacaan hari ini, kita akan diganjar oleh Allah sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan dalam hidup, entah baik atau jahat. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersyukur atas apa yang kita miliki dan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, seraya terus berusaha untuk mengembangkan diri sesuai dengan panggilan Tuhan. Mari kita manfaatkan apa ada. Di sini ada banyak orang muda. Mari kaum muda,
Manfaatkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apa adanya. Jangan mengandai-andai apa yang tidak kita miliki, tetapi berbuatlah dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan menuntut apa yang disyaratkan secara manusiawi untuk pertumbuhan. Misalnya, seorang istri berkata, seandainya Tuhan memberi suami yang baik, tentu saya akan begini, keluargakan. Demikian seorang suami berkata, seandainya saya diberi istri yang begini dan begitu, tentu keluarga ini. Anak-anak berkata, Tuhan, seandainya Engkau memberi orang tua kami yang seperti ini, tentu aku sudah tidak seperti ini, tentu aku akan menjadi lebih baik. Demikian pun orang tua berkata, Tuhan, seandainya Engkau memberikan anak-anak jauh lebih baik seperti ini, tentu keluarga kami akan bahagia. Demikianlah orang yang bekerja berkata, saya akan menjadi karyawan baik kalau rekan kerjanya baik. Demikianlah orang pun berkata, kalau atasannya baik, tentu saya baik. Sebaliknya seorang atasan berkata, kalau bawahan dan karyawan saya baik, akan baik. Dan seorang imam mungkin berkata, Tuhan, seandainya saya diberikan umat yang baik, tentu paroki akan baik. Dan umat pun berkata, oh Tuhan, kalau imamnya baik, tentu kami gereja akan baik. Dan akhirnya, ya Tuhan, kalau Engkau memberikan uskup yang baik bukan yang ini, tentu akan menjadi lebih baik. Mari kita berbuat dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan berikan kepada kita dan titipkan bukanlah buah, tapi biji yang harus kita kembangkan. Begitu kita menabur, Tuhan akan memberkati. Tapi kapan kita mulai menabur? Kapan kita mulai menyiangi? Kapan kita mulai memelihara? Saat inilah kita mulai menerima dan memelihara dan menabur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saat kita percaya pada penyelenggaraan ilahi dan berkarya sesuai dengan panggilan yang Tuhan percayakan, pertumbuhan akan diberkati Tuhan. Hingga pada suatu hari kita berdecak kagum karena menyaksikan kejutan ilahi yang melampaui batas-batas manusiawi kita. Dan orang pun akan berdecak kagum karena karya Allah boleh terjadi dalam diri kita. Seperti Maria, aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah yang Maha Kuasa berbuat sesuatu yang besar terhadap dalam dirinya. Itulah keberhasilan tokoh teladan yang hidupnya berasal dari kalangan sederhana, tetapi memanfaatkan apa yang dianugerahkan dengan penuh syukur. Dan itulah kehidupan orang-orang suci yang mulai dari cara-cara sederhana. Benih-benih kerajaan Allah, kasih, damai, sejahtera telah dipercayakan kepada kita. Mari kita kembangkan melalui tindakan biasa dan sehari-hari. Semoga kita pun diperkenankan menyaksikan kejutan ilahi dalam hidup kita sehari-hari. Hingga kita pun patut bersyukur, puji Tuhan. Dan orang lain pun patut berdecak kagum melihat kehidupan kita luar biasa. Karena Allah berkenan berkarya dalam diri kita.